Selamat pagi para Kanisian semua. Pada pagi hari ini kita kembali berkumpul dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan memasuki materi bahasa Indonesia yang baru. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia yang baru, Pak Prima ingin bertanya kepada kalian semua, yang baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Siapa yang dalam kehidupan sehari-hari pernah diajak atau mengajak seseorang untuk melakukan hal kebaikan, teman-teman? Ya, pastinya kalian pernah mengalami hal seperti itu ya, teman-teman. Baik, pertemuan kita pada hari ini akan membahas tentang teks persuasif, teman-teman. Nah, teks persuasif itu apa dan ciri-cirinya seperti apa, lalu tujuannya bagaimana? Ya, kita ikuti bersama-sama. Yuk, teman-teman, apa itu pengertian, ciri-ciri, dan tujuan dari teks persuasi? Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pengertian, kita harus tahu terlebih dahulu kompetisi dasar yang ingin kita bahas pada hari ini dan pertemuan berikutnya. Kompetisi dasar pada hari ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasif, teman-teman, dari lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang kalian dengar dan kalian baca, teman-teman. Nah, seperti itu kompetisi dasar pada pertemuan kita hari ini dan pertemuan berikutnya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, hal-hal apa saja yang kita akan bahas dalam pertemuan KD pertama ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan tujuan, teman-teman. Yang pertama terlebih dahulu, teman-teman, ya, yaitu pengertian. Teks persuasif menurut Keraf pada tahun 2007 di halaman 115 mengatakan sesuatu seni verbal yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pembicara atau penulis pada waktu sekarang atau pada waktu yang akan datang. Nah, teman-teman, sangat jelas sekali ya di dalam pengertian dari teks persuasi menurut Keraf ini. Nah, pasti di dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman pasti pernah ya mengajak, misalnya teman-teman pernah mengajak teman kalian untuk membersihkan lingkungan hidup kalian, ya, lingkungan sekitar kalian yang dimana lingkungan sekitar kalian penuh dengan sampah, ya kan? Nah, bagaimana sih lingkungan kita tuh harus kita bersihkan? Nah, kalian mengajak teman-teman semuanya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Keraf, teman-teman. Berikutnya, teman-teman, berkaitan dengan mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan dalam teks persuasif, teman-teman. Nah, teman-teman, kita harus perlu ingat, di dalam teks persuasif itu kita harus tahu nih, teks persuasif itu memberikan saran, ataukah ajakan, ataukah arahan, ataukah pertimbangan, teman-teman. Nah, itu teman-teman harus paham juga, ya, harus paham juga. Nah, maka dari itu kita akan memahaminya terlebih dahulu, teman-teman, ya. Saran itu seperti apa, ajakan itu bagaimana, arahan itu seperti apa. Kita lihat dalam Kamus Besar KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, saran adalah pendapat, teman-teman, ya, atau usulan atau anjuran dan cita-cita, teman-teman, yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Saran sama dengan usulan, teman-teman, yakni menanggapi tindakan atau pendapat orang lain. Nah, ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah mengalami juga pastinya.
Nah, ketika misalnya Pak Prima, ya Pak Prima memberikan pendapat kalian, ya kan, memberikan suatu pernyataan, ya suatu pernyataan untuk membersihkan lingkungan sekitar kalian yang kotor, yang penuh banyak dengan sampah di sekitar kalian. Lalu salah satu dari kalian berpendapat, ya, memberikan saran. Nah, saran itu adalah kebaikan yang nantinya akan diperbuat teman-teman ke depannya. Seperti itu teman-teman, ya, berkaitan dengan saran. Lalu berikutnya ajakan, teman-teman. Ya, ajakan. Ajakan merupakan kalimat sebagai perluasan makna dari kalimat perintah dan erat hubungannya dengan orang kedua. Nah, ajakan itu seperti apa, teman-teman? Nah, ketika tadi ya, kita kembali konteks yang pertama, saran. Ketika teman-teman memberikan saran kepada Pak Prima misalnya untuk bagaimana caranya membersihkan lingkungan di sekitar kita. Lalu Pak Prima mengajak, ya kan, ajakan. Nah, mengajak Kanisian kelas 8 untuk apa? Untuk lebih peka, ya, dan peduli terhadap siapa? Terhadap bumi kita, teman-teman. Nah, kita lihat di sekitar kita lah ya, banyak sampah, ya kan, banyak kotoran yang ada di sekitar kita sehingga kita tidak nyaman, ya kan? Nah, maka Pak Prima mengajak nih, ya kan, mengajak kalimat perintah. Mari teman-teman, kita bersihkan lingkungan kita dari sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Nah, itu merupakan ajakan teman-teman. Berikutnya, yang terakhir adalah arahan. Nah, bagaimana kita mengarahkan teman-teman kelas 8 itu menjadi lebih baik lagi. Ya, dalam apa? Dalam kegiatan pembelajaran atau dalam membersihkan lingkungan sekitar kita. Arahan adalah petunjuk, teman-teman ya, petunjuk melaksanakan sesuatu. Arahan dapat juga berarti perintah resmi, ya, seorang pemimpin perusahaan kepada bawahannya yang berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu dan jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi, teman-teman. Nah, itulah berkaitan dengan arahan ya, teman-teman. Nah, sudah jelaskan sekarang berkaitan dengan saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan teman-teman. Nah, maka kita harus memperhatikan baik-baik tuh teman-teman teks persuasif yang akan diberikan atau yang akan kalian baca. Nah, teks persuasif itu masuk kemana nih? Ya kan, masuk ke sarankah, atau ajakan, atau arahan, ataukah pertimbangan juga teman-teman. Nah, itulah perlunya kita memahami tentang 3 hal tersebut ya teman-teman. Baik, itu dari tadi ya mengidentifikasi berkaitan dengan arahan, saran, kemudian dan seterusnya. Nah, berikutnya teman-teman, setelah masuk mengidentifikasi tadi ya saran dan seterusnya, kita masuk ke dalam ciri-ciri umum teman-teman. Ya, ciri-ciri umum dari teks persuasif itu apa teman-teman? Nah, kalian harus tahu nih, harus paham juga nih. Ciri-ciri teks persuasif itu ada apa saja? Nah, kita lihat teman-teman. Yang pertama, bertujuan mengajak atau memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memiliki fakta, contoh, dan bukti lain yang dapat dipergunakan untuk mendukung alasan atau tujuan kalian untuk mengajak itu teman-teman. Nah, nanti kita lihat nih, ya Pak Prima memiliki sebuah ilustrasi ya, gambar ilustrasi dan Pak Prima ingin mengajak kalian. Nah, ini ada kaitannya dengan ciri-ciri dari teks persuasi teman-teman, ya. Oke, kalian sudah memahami tentang ciri-ciri umum teks persuasi ya, teman-teman. Lalu berikutnya, nah ini ada lanjutannya teman-teman. Di dalam teks persuasi itu ya mengandung kata-kata atau himbauan teman-teman ya seperti marilah, ayolah, laksanakan. Nah, marilah kita melestarikan,
budidaya pohon mangga misalnya. Nah, itu ajakan ya kan. Marilah, ayolah teman-teman, buang sampah pada tempatnya. Jangan mengotori lingkungan sekitar kita. Nah, itu teman-teman ya, kata-kata atau himbauan untuk orang lain melaksanakan kebaikan, teman-teman. Ya, itu singkatnya lanjutan dari ciri-ciri umum. Nah, baik teman-teman. Adapun tujuan, teman-teman ya, tujuan dari teks persuasif itu untuk apa sih, teman-teman? Nah, kalian harus tahu, teman-teman, mempelajari teks persuasif itu tujuannya untuk apa? Kita lihat nih, teman-teman, ya. Tujuan dari teks persuasif adalah untuk meyakinkan pembaca untuk percaya atau melakukan sesuatu. Nah, jadi kalau kalian ingin membuat teks persuasif, itu harus meyakinkan pembacanya nih. Meyakinkan Pak Prima, meyakinkan Pak Okta, untuk apa? Untuk melakukan hal kebaikan yang kalian minta. Nah, dan supaya Pak Prima dan Pak Okta juga percaya. Ya kan, percaya untuk apa? Untuk melakukan yang kalian inginkan, teman-teman. Itu tujuan yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat teman-teman tujuannya. Dikutip dari keterampilan dasar menulis, teman-teman, ya, pada tahun 2004, karya Muhammad Yunus dan Suparno. Teks persuasif itu adalah karangan yang ditunjukkan untuk memengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai suatu hal yang disampaikan oleh penulis, teman-teman. Nah, itu merupakan salah satu dari tujuan teks persuasif, teman-teman. Nah, lebih detailnya bagaimana, teman-teman? Kita lihat yuk di ilustrasi. Ya, ilustrasi berikut ini. Nah, teman-teman, kita lihat nih ya. Ilustrasi. Kalian pernah melihat gambar ya seperti gambar yang Pak Prima berikan ya. Di sana ada tumpukan sampah, teman-teman ya. Lihat, bisa dilihat ada tumpukan sampah, kemudian ada dua orang laki-laki, ya, kemudian ada seorang perempuan yang membawa kantong plastik. Ya, hendaknya itu nampaknya perempuan itu pulang dari pasar ya, dan melewati tempat pembuangan sampah itu ya, sangat kotor sekali ya teman-teman, kita lihat semua. Nah, ketika teman-teman melihat ilustrasi tersebut, pasti sungguh prihatin, ya kan? Sungguh prihatin melihat bumi kita tuh penuh dengan sampah, teman-teman. Ya, Pak Prima yakin tidak hanya di dalam gambar ilustrasi ini saja, pasti di sekitar lingkungan kalian, kalau kalian berjalan-jalan gitu ya, melihat kiri kanan kalian atau melihat di suatu tempat ya di mana banyak tumpukan sampah, nah itulah keprihatinan kita, teman-teman ya, keprihatinan di dalam masyarakat kita. Nah, bagaimana teman-teman ketika melihat ilustrasi seperti ini, kalian bisa mengajak ya, mengajak masyarakat ya, khususnya kita Kanisian kelas 8 ataupun Bapak Ibu guru ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita, untuk apa? Untuk melakukan tindakan kebersihan lingkungan ya. Sehingga apa? Sehingga lingkungan kita bersih dari sampah, teman-teman. Bayangkan kalau misalnya sampah-sampah itu masih ada di dalam kehidupan kita, di sekitar kita saja deh. Ya, kalian harus menghirup ya udara atau menghirup baunya yang tak sedap itu. Ya, itu mengganggu apa, teman-teman? Mengganggu pernafasan kita, ya, mengganggu kesehatan kita, teman-teman. Nah, itu maka bisa kalian lihat ya kan, kalian bayangkan ilustrasi ini dan bisa kalian buat sebuah ajakan ya, sebuah ajakan bagaimana kalian harus bisa mengajak masyarakat kita untuk lebih hidup sehat, untuk membersihkan sampah di sekitar kita, teman-teman. Nah, baik teman-teman,
Itu gambaran dari teks persuasif ya pada pertemuan pertama pada hari ini teman-teman. Nah, berikutnya nanti kalian akan diberikan beberapa teks persuasif dari Pak Prima dan Pak Okta. Nah, kalian bersama guru-guru bahasa Indonesia nanti akan membaca bersama ya teman-teman teks persuasif yang sudah diberikan oleh kami. Ya, kalian membaca, kemudian nanti dinamika dinamika kelas itu akan dilanjutkan di kelas online seperti itu teman-teman ya. Oke, sekian dari Pak Prima pembelajaran pada hari ini berkaitan dengan teks persuasif. Terima kasih teman-teman atas perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di dalam pertemuan atau pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya teman-teman. Terima kasih teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera semuanya.